wabarakatuh. Saya Nabila Sarapuri dengan NIM 860116609. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar saya yaitu Ilmu Pengetahuan Alam Sosial kelas 6 bab 6 Mengembara di Jagat Raya, topik C Sistem Tata Surya dan Teknologi Antariksa. Modul ajar IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6 bab 6 Mengembara di Jagat Raya, bagian topik C Sistem Tata Surya dan Teknologi Antariksa. A. Informasi umum. Nama penyusun Nabila Sarapuri. Instansi sekolah SD Cakrawala Bangsa, jenjang kelas SD kelas 6, alokasi waktu 2x35, 1 kali pertemuan. Tahun pelajaran 2025-2026. B. Komponen inti. Capaian pembelajaran fase C. Pada fase C ini, peserta didik memahami sistem tata surya, gerak rotasi dan revolusi bumi, serta teknologi antariksa. Fase C berdasarkan elemen pemahaman IPA, sains, dan sosial. Peserta didik mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Pada CP ini berasal dari CPATP IPAS kelas 6. Kemudian keterampilan proses. Di sini saya mengambil dua, yakni mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi. Yang berasal dari CPATP fase C. Berikut keterampilan proses saya. 1. Mengamati. Pada akhir fase C, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, mencatat hasil pengamatannya, serta mencari persamaan dan perbedaannya. 2. Mempertanyakan dan memprediksi. Dengan panduan, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini berasal dari KKO atau kata kerja operasional. Dalam KKO ini saya mengambil C1, C2, C3, dan C4. Yang pertama, mengidentifikasi. Peserta didik dapat mengidentifikasi anggota sistem tata surya dengan benar melalui pengamatan. Yang kedua, menjelaskan, yakni peserta didik dapat menjelaskan fungsi matahari dan peredaran planet dalam tata surya dengan tepat. Yang ketiga, yakni menggunakan. Peserta didik dapat menggunakan informasi tentang teknologi antariksa untuk menghubungkan dengan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menganalisis. Peserta didik dapat menganalisis hasil diskusi tentang sistem tata surya dan menyajikannya secara percaya diri. Yang keempat, yakni menganalisis.
Peserta didik dapat menganalisis hasil diskusi tentang sistem tata surya dan menyajikannya secara percaya diri. Kemudian profil Pancasila, yakni beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berbineka global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Kata kunci, yakni tata surya, planet, satelit, dan teknologi antariksa. Keterampilan yang dilatih: 1. Membaca dan memahami informasi. 2. Mengamati gambar. 3. Mengidentifikasi anggota tata surya. 4. Berdiskusi kelompok. 5. Menulis hasil pengamatan. 6. Presentasi. 7. Berkomunikasi. 8. Bernalar kritis. Kemudian target peserta didik, yakni peserta didik reguler, jumlah siswa 30 peserta didik, dimodifikasi dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika jumlah siswa sedikit atau lebih banyak. Asesmen. Guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran melalui asesmen individu, asesmen kelompok. Model pembelajaran, yaitu Problem Based Learning atau PBL. Ketersediaan materi, pengayaan untuk peserta didik berpencapaian tinggi, alternatif penjelasan, dan aktivitas untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian kegiatan pembelajaran utama atau pengaturan peserta didik, yakni individu dan berkelompok. Model pembelajaran, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Media pembelajaran, yakni buku IPAS kelas 6 bab 6 mengembara di jagat raya. Topik C, sistem tata surya dan teknologi antariksa, halaman 163 sampai dengan halaman 177. 2. Gambar sistem tata surya. 3. Gambar teknologi antariksa. 4. Kertas karton. 5. Spidol. 6. Alat tulis peserta didik. Materi pembelajaran, yakni bab 6 mengembara di jagat raya, topik C sistem tata surya dan teknologi antariksa. Sumber belajar, yakni sumber utama berasal dari buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 6 SD Kurikulum Merdeka edisi revisi. 2. Sumber alternatif. Guru dapat menggunakan video pembelajaran, internet, dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar tambahan. Persiapan pembelajaran. Pertama, memastikan media pembelajaran tersedia. 2. Memastikan kelas dan kondisi kondusif. 3. Menyiapkan gambar tata surya. 4. Menyiapkan LKPD. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pengenalan topik C, sistem tata surya dan teknologi antariksa. Kemudian pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial ini yakni pertanyaan pokok yang akan dibahas dalam materi ini. Kegiatan pembuka. Guru mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru memberikan dorongan kepada peserta didik di kelas agar bersemangat pada saat mengikuti pelajaran melalui persepsi yang dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memimpin doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum pembelajaran dilaksanakan. Setelah berdoa selesai, guru memberikan klarifikasi terhadap aktivitas pembuka tersebut dengan mengaitkannya dengan materi dan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Peserta didik bersama dengan guru mendiskusikan tujuan dan rencana kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti ini harus berdasarkan sintak model pembelajaran kita, yakni Problem Based Learning atau PBL.
yakni 1. Orientasi peserta didik pada masalah. Guru menjelaskan tujuan logistik dan menyajikan masalah autentik kepada siswa. Kemudian, mengorganisasikan peserta didik. Guru membagi siswa ke dalam kelompok dan membantu mereka mendefinisikan tugas belajar terkait masalah. 3. Membimbing penyelidikan. Guru mendorong siswa mengumpulkan informasi, melakukan eksperimen, dan mencari penjelasan atau pemecahan masalah. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil. Siswa menyusun laporan, karya, atau solusi, lalu mempresentasikannya di depan kelas. Menganalisis dan mengevaluasi proses. Siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelidikan dan solusi yang ditemukan. Berikut kegiatan inti saya yang sesuai dengan sintak PBL. 1. Peserta didik mengamati gambar atau video tentang tata surya yang ditunjukkan guru. 2. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 3. Guru memberikan permasalahan kepada setiap kelompok untuk didiskusikan, yaitu bagaimana peran matahari dalam tata surya, mengapa planet dapat mengelilingi matahari, dan bagaimana teknologi antariksa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Setiap kelompok mendiskusikan fungsi matahari dan peredaran planet dalam tata surya, serta manfaat teknologi antariksa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 5. Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada karton. 6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 7. Guru bersama peserta didik menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi yang telah dipresentasikan. 8. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi tentang sistem tata surya, fungsi matahari, dan peredaran planet dalam tata surya, serta teknologi antariksa. Kemudian, kegiatan penutup. Peserta didik membuat kesimpulan bersama guru. Peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi. Guru memberikan tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama. Pelaksanaan asesmen, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskannya pada jurnal, baik sikap positif dan negatif. Melakukan penilaian antar teman, mengamati refleksi peserta didik. Pengetahuan, memberi tugas tertulis, lisan, dan tes tertulis. Keterampilan, yakni presentasi. Pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai capaian pembelajaran atau CP. Kemudian, pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan atau pendalaman. Remedial, yakni remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang capaian pembelajaran atau CP belum tuntas. Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum tuntas. Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Kemudian kriteria penilaian, yakni penilaian proses berupa catatan deskripsi kerja saat diskusi kelompok. Penilaian akhir skor nilai 10 sampai dengan 100. Berikut rubrik penilaiannya. Dan
Rubrik penilaian teman sejawat. Refleksi guru, yakni mengajukan pertanyaan. 1. Apakah pemilihan media pembelajaran relevan dengan upaya pencapaian tujuan pembelajaran? Kedua, apakah model pembelajaran yang digunakan mampu mencapai tujuan pembelajaran? 3. Apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan kompetensi sikap spiritual peserta didik? 4. Apakah pelaksanaan pembelajaran tidak keluar dari norma-norma? 5. Apakah pelaksanaan pembelajaran dapat memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam pembelajaran selanjutnya? Refleksi peserta didik. Agar proses belajar selanjutnya lebih baik, mari lakukan refleksi diri dengan menjawab pertanyaan berikut. Berikut pertanyaan-pertanyaannya. Lampiran, yakni materi ajar, eksplorasi materi, sistem tata surya dan teknologi antariksa melalui buku Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS kelas 6. Media pembelajaran, gambar sistem tata surya, gambar teknologi antariksa. LKPD berupa soal untuk melakukan asesmen pengetahuan siswa. Instrumen penilaian, lembar observasi berdasarkan acuan pada rubrik penilaian. Daftar pustaka, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2022 IPAS untuk SDMI kelas 6. Pusat perbukuan diakses dari buku kemdikbud.co.id. Berikut media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini.